Maju kena mundur kena TV One gara-gara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Banyak orang yang kerjanya gila-gilaan demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Bahkan, harta yang paling berharga yakni keluarga diabaikan begitu saja demi untuk memperoleh cuan yang banyak. Pertanyaannya, apakah betul dengan memiliki banyak materi lantas membuat orang jadi bahagia? Karena ternyata ada orang yang kaya raya tetapi tidak bahagia. Hal ini bisa kita lihat pada Nia Ramadhani dan juga suaminya Ardi Bakri. Kita tahu sendirilah, Ardi Bakri kayaknya seperti apa. Ia merupakan putra mantan orang terkaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Kemudian beberapa jabatan prestisius di beberapa perusahaan saat ini ia pegang. Mulai dari menjabat sebagai presiden direktur salah satu televisi swasta TV One hingga dirut klub sepak bola Badak Lampung FC. Per tahun 2020 lalu saja, total kekayaan si Ardi ini mencapai angka 1,55 triliun rupiah. Sebenarnya kalau sudah punya uang sebanyak itu, nggak perlu kerja lagi seumur hidup juga nggak apa-apa. Pasti akan tetap kaya itulah. Cukup depositokan saja 1 triliun rupiah, sudah dapat bunga 5,2 miliar setiap bulan. Setiap minggu sudah bisa beli Alphard. Namun ternyata, memang apa yang dipikirkan oleh orang yang tidak punya, berbeda dengan orang yang berpunya. Bukannya mensyukuri apa yang telah dimiliki, Ardi Bakri dan istrinya Nia Ramadhani justru memakai jenis sabu. Apesnya lagi keduanya mengonsumsi barang haram itu ketahuan oleh polisi, hingga diciduk dan dijebloskan ke penjara. Gak kebayang bagaimana menderitanya orang yang selama ini tidur di kasur empuk, ruangan ber-AC, tiba-tiba harus menginap di hotel Prodeo yang hanya beralaskan tikar tanpa dikasih raket nyamuk. Bisa-bisa langsung masuk angin. Kronologi penangkapan Nia dan Ardi itu pun cukup unik dan juga lucu. Awalnya supir mereka yang ditangkap duluan. Kemudian, si supir bernyanyi dengan mengatakan Nia juga pakai sabu. Lalu Nia ikut-ikutan ditangkap. Selanjutnya, Nia yang bernyanyi dengan mengatakan kalau ia sering menghisap barang terlarang tersebut bersama suaminya Ardi Bakri. Terakhir, daripada diciduk atau ditembak kaki, Ardi akhirnya memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Melihat putra Abu Rizal Bakri ini ditangkap, ada dampak positifnya juga. Pertama, terlihat kalau polisi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Mau orang kaya atau orang miskin, kalau pakai narkoba tetap saja diciduk dan juga diproses. Dan kedua, ini juga bisa menjadi hiburan buat warga Porong Sidoarjo yang menjadi korban ganasnya lumpur lapindo. Bahwa hingga saat ini warga yang menjadi korban semburan lumpur perusahaan milik Abu Rizal Bakri itu belum mendapatkan haknya ganti rugi secara total. Nah, ternyata yang menarik di sini bukan hanya soal orang kaya tidak bahagia hingga mengonsumsi narkoba tersebut, tetapi ada juga orang lain, yakni netizen mempertanyakan kenapa TV One tidak kunjung menayangkan penangkapan Ardi dan juga Nia itu. Padahal sudah sangat jelas, TV One merupakan stasiun televisi yang menayangkan berita, bukan saluran TV khusus seperti National Geographic atau Space Tune. Lantas, seperti apa pertanyaan netizen tersebut? Sedang menunggu TV One menayangkan berita Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. TV One, angkat nggak ya? Diangkat bos sendiri, nggak diangkat masa iya boleh? Sambil nulis surat resign. Bang Karni Ilyas, oke pemirsa, kita redah sejedak. Ujar pemilik akun @tatancangtip meledek stasiun TV yang berslogan TV One memang beda itu. Perbincangan di grup WA wartawan Kompas, ada berita Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena narkoba. Ditulis nggak nih Tempo? Ayo tulis CNN, berita menarik nih. Detik, bakalan viral nih. TV One hoax, izin keluar grup. Tutur pemilik akun @samsul_117. Kayaknya TV One lagi kena karma nih. Dulu waktu Pilpres sering banget menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan, PDIP partai tempat mantan wali kota Solo itu bernaung pernah di-framing mengusung kader PKI oleh TV One kala itu. Hingga sekjennya, Cahyo Kumolo, menyerukan semua kader partai Banteng untuk siaga 1. Termasuk juga diantaranya ada yang melakukan penggerudukan kantor stasiun televisi pendukung Prabowo tersebut. Tidak hanya sekali TV One berulah, tetapi lebih dari itu. Pasca Pilpres 2014 digelar, stasiun TV ini justru menayangkan hasil quick count yang beda dengan hasil survei pada umumnya. Hingga disindir oleh netizen, TV One memang beda. Jadi bisa dibilang, TV One saat ini sudah seperti judul film Dono Kasino Indro saja. Maju kena, mundur kena. Beritain Ardi Bakri ditangkap, takut kena marah. Gak diberitain diledek netizen. Bagaimana menurut Anda?
Mengiris Pangeran Cikias Ibas, Wahai Rakyatku, Soal Failed Nation, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Halo, berjumpa lagi dengan suaranya Lisa di channel 2CC. Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD, Ibas, yang menjadi trending topik berikut ini? Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas, 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tetapi sekali bicara bikin cenat-cenat banyak pihak, termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi, tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya buat saya, atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan cara pernyataan salah satu seorang Pangeran Cikias ini. Mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik, tetapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksin, namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkannya? Barangnya sudah didapat, imbunya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal failed nation yang dilontarkan Ibas bagiku berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif. Atau dengan kata lain, negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung? Selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut, yang dihadapi negara ini wabah bukan rezim yang sedang berkuasa. Negara lain juga hadapi yang sama, dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus, padahal tak becus sebagai politikus yang barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi, masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani. Antara lain, pertama, subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya.
Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara, saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit tutup mata, tutup telinga. Malah ngoceh dan membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah Mas Ibas, ada salam manis dari Anas toh. Wahai rakyatku, jawab Pangeran Cikeas. Demikian salam